Karena gue tuh baru baca buku ini setelah selesai bikin video Kanaya Book Awards 2022. Jadi buku ini gak masuk ke dalam video tersebut. Padahal judul ini tuh gue kasih rating 5 bintang. Apa judulnya dan kenapa gue kasih rating 5 bintang? Ikutin terus videonya. Hai fellas, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Kita kembali lagi dengan video monthly wrap up, dimana gue akan kasih lihat buku-buku yang berhasil dibaca di bulan tersebut beserta rating dan juga review singkatnya. Untuk kasusnya video ini adalah buku-buku yang gue baca sepanjang Desember 2022 kemarin, yang mana ada satu novel gue kasih rating 5 bintang tapi lupa dimasukin di video Kanaya Book Awards. Ups. Seperti biasa gue akan kasih lihat buku-bukunya itu dari mulai yang dapat rating paling rendah sampai yang dapat rating paling tinggi, karena ada beberapa nih ya, jadi langsung kita mulai aja videonya. Yang pertama ada ini dia, The End of Her, yang ditulis oleh Shari Lapina. Ini adalah sebuah novel psychological thriller yang bercerita tentang tokoh utamanya Stephanie yang baru aja punya bayi kembar. Kedua bayi ini tuh lagi mengalami kolik dan akhirnya Stephanie harus kasih perhatian ekstra sampai-sampai dia tuh nggak punya waktu buat tidur. Di sisi lain suaminya yang bernama Patrick juga sedang menghadapi sebuah kondisi yang menghabiskan pikiran serta tenaganya, yaitu ada seseorang dari masa lalu Patrick bernama Erika yang datang kembali serta mengancam untuk membuka kasus kematian istri pertama Patrick yang dia yakini itu bukanlah kecelakaan. Sebagai gantinya, Erika ini tuh minta tentu saja uang. Nah, ancaman ini tuh menggoncang pernikahan Stephanie dan juga Patrick, dan ujung-ujungnya Stephanie jadi bingung gitu, nggak tahu harus mau percaya sama suaminya sendiri atau sama Erika yang orang baru tersebut. Premisnya sih terdengar menarik gitu ya, tapi gue mendapati narasi di sini tuh cukup datar, terus juga di beberapa bagian terasa repetitif karena nggak ada variasi dalam menjelaskan situasi tersebut, yaitu situasi di mana Stephanie harus mengurus kedua bayi kembarnya yang mengalami kolik. Baca bagian-bagian itu tuh gue jadi ikutan capek gitu ya, tapi not in a good way, bukan bikin gue jadi bersimpati sama si Stephanie-nya, yang ada gue jadi sebel gitu karena baca itu mulu. Di bagian lain gue juga merasa si suaminya Patrick tuh nggak melakukan tindakan nyata untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian istri pertamanya. Terus juga si Erika yang digambarkan sebagai tokoh protagonis juga nggak dieksplor sama penulis, yang mana ujung-ujungnya gue rasa Erika ini sebenarnya cuma figuran, tapi kenapa harus digambarkan punya peranan penting dalam permasalahan yang dihadapi oleh kedua suami istri ini gitu. Jadi ya kayaknya untuk yang judul ini gue mau kasih rating 2 dari 5 bintang. Berikutnya itu ada ini dia, Batu Manikam, yang ditulis oleh Bernard Batubara. Ini tuh genrenya lebih ke science fiction ya, soalnya ada bawa-bawa tentang teknologi pengobatan, terus kayaknya ini settingnya tuh di masa depan, tapi nggak tahu tahun berapa. Premisnya tuh sebenarnya menarik gitu, tapi karena terlalu nyastra, terlalu sastra, jadi gue nggak paham, nggak mudeng apa sebenarnya kondisi yang sedang terjadi dalam cerita ini. Untung ini tuh tebelnya cuma 96 halaman, jadi tetap gue abisin, dan bahkan sampai halaman terakhir gue nggak mudeng apa yang sedang gue baca, apa yang sedang terjadi dalam cerita ini. Makanya untuk Batu Manikam gue cuma bisa kasih rating 2 dari 5 bintang. Selanjutnya ada ini dia, Rumah Pohon Kesemek, yang ditulis oleh Suboi Sakae. Ini adalah versi terjemahan ya, diterbitin sama penerbit Mai. Ini tuh cerita anak klasik dari Jepang, dan di dalamnya terdiri dari 4 cerita yang mana settingnya tuh lumayan runut gitu, dari cerita pertama sampai cerita akhir. Karena ini cerita anak, jadi alurnya sebenarnya nggak ribet ya, tapi tetap menarik diikutin sama kita yang adalah orang dewasa. Di dalam sini ada dimasukin isu tentang kehilangan, tentang kehadiran anggota keluarga baru, tentang rasa cemburu, khawatir, dan berbagai perasaan lain yang menurut gue bagus dibacakan untuk anak kecil, dan bisa jadi sarana juga buat orang tua untuk memperkenalkan tentang emosi-emosi serta perasaan-perasaan tersebut ke anak mereka. Karenanya untuk buku yang satu ini gue kasih rating 4 dari 5 bintang. Selanjutnya ada sebuah cerita magical realism, yaitu ini dia, Semalam di Kereta Bima Sakti, ditulis oleh Miyazawa Kenji. Ini adalah versi terjemahan bahasa Indonesia ya, yang diterbitin sama penerbit Mai. Ini bercerita tentang tokoh utamanya Giovanni yang mendapati dirinya ada di sebuah kereta magis bernama
bernama kereta Bima Sakti. Dan ternyata ada temennya, salah seorang temennya bernama Campanella yang udah naik duluan. Jadi sepanjang cerita ini kita akan mengikuti petualangan kedua anak ini mengitari Bima Sakti dan menikmati pemandangan indah serta magis yang tersaji di sepanjang perjalanan tersebut. Cerita ini tuh sesuai dengan ini ya, covernya indah dan juga penuh dengan hal-hal magis. Meskipun kadang daya imajinasi gue tuh nggak terlalu bisa ngebayangin ya beberapa situasi dalam cerita ini, tapi selebihnya didukung dengan pemilihan diksi yang indah, bikin gue jadi terhanyut mengikuti petualangan fantasi yang dialami kedua anak laki-laki ini. Makanya untuk judul yang satu ini gue mau kasih rating 4 dari 5 bintang. Berikutnya ada cerita anak lagi, judulnya Kisah Seekor Camar dan Kucing yang Mengajarinya Terbang, ditulis oleh Luis Sepulveda. Ini ceritanya tentang tokoh utamanya yaitu seekor kucing hitam bernama Zorbas yang ada di covernya ini, yang suatu hari dia dititipi sebuah atau sebutir telur camar dan dipesankan untuk mengajari anak camar yang akan menetas nanti untuk belajar terbang. Lucu ya, kucing ngajarin burung camar buat terbang. Dan sesuai dengan premis atau blurbnya tadi yang gue kasih tahu, cerita ini tuh mengandung unsur-unsur jenaka di dalamnya. Alurnya nggak ngejelimet, terus setting waktunya juga sebentar ya, cukup singkat, dan pesan yang terkandung di dalamnya juga bagus, yaitu tentang persahabatan dan juga mengenai isu kelakuan manusia yang mencemari lingkungan. Makanya untuk judul satu ini gue kasih rating 4 dari 5 bintang. Berikutnya ada ini dia, The Daily Stoic yang ditulis oleh Ryan Holiday. Ini gue bacanya tuh udah mulai dari awal tahun kemarin. Dicicil setiap hari 1 halaman sampai akhirnya akhir Desember kemarin selesai gitu ya. Isinya adalah nasihat-nasihat ala stoikisme yang dikumpulkan oleh penulisnya, Ryan Holiday, yang berasal dari filsuf-filsuf stoik terkenal seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan beberapa nama lainnya. Untuk setiap nasihat stoikisme yang dimasukin ke dalam setiap halamannya, nanti penulisnya Ryan Holiday akan menambahkan beberapa kalimat renungan yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan nyata gitu, berkaitan dengan nasihat ala filsuf stoik tersebut yang bisa kita baca di hari tersebut dan bisa kita renungkan serta terapkan dalam setiap harinya. Di mayoritas nasihat-nasihat ini ngena di gua gitu ya, cukup berpengaruh, cukup kasih impact, tapi juga nggak sedikit yang bikin gue mengerutkan kening dan gak paham gitu apa maksudnya. Buku ini bagus untuk melatih stoikisme dalam keseharian kita, makanya untuk The Daily Stoic ini gue kasih rating 4 dari 5 bintang. Berikutnya itu gue baca ulang ini dia, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, ditulis oleh J.K. Rowling dan ilustrasinya dibuat oleh Jim Kay. Gue suka deh baca ulang ini karena gue kembali melihat sisi lain dari Hermione. Gue paling favorit di buku ini adalah bagaimana Hermione bisa stand up gitu ya, membela teman-temannya, terus dia juga bisa mengeluarkan sisi lain yang terpendam di dalam dirinya. Pokoknya love it. Terus gue juga tetap suka dengan momen-momen menyentuh yang dialami oleh Harry. Terus ada petualangan yang super seru ketika rahasianya itu diungkapkan. Makanya untuk judul ini lagi-lagi gue mau kasih rating 5 dari 5 bintang. Lanjut gue baca ini dia, novel yang gue sebut-sebut, yaitu The Family Upstairs yang ditulis oleh Lisa Joule. Gue kan pernah baca bukunya Lisa Joule ya, yang judulnya Invincible Girl. Dan itu gue sebel banget gitu sama narasinya, terus beberapa bagian-bagian di dalam situ. Udah gitu endingnya tuh meh gitu menurut gue. Udah capek-capek ngikutin misterinya sampai akhir, terus endingnya meh. Nah, kalau di buku ini tuh bukan seru, tapi apa ya, lebih ke menarik gitu. Mulai dari adegan pembukanya di mana ada seorang wanita usia 25 tahun yang dia dapat kabar bahwa dia mewarisi sebuah rumah yang adalah milik keluarga orang tua aslinya. Jadi selama ini dia tuh tinggal dengan keluarga yang mengadopsi dia gitu. Ini sedikit mengingatkan gue sama premis di The Death of Mrs. Wesley-nya Rothwell ya. Makanya dari situ gue udah suka. Terus kemudian di bab berikutnya kita akan melihat kisah tentang rumah warisan itu gitu yang terjadi di masa lalu. Settingnya tuh kalau nggak salah tahun 1900 berapa gitu, dari kacamata seorang anak laki-laki bernama Henry. Udah gitu di bab berikutnya lagi kita akan disodorkan dengan kisah seorang tokoh perempuan bernama Lucy yang udah punya anak begitu, namanya Marcus.
Marco dan juga Stella yang tinggal di Prancis dan dalam keadaan hidup miskin gitu. Mereka kadang-kadang harus tinggal di kolong jembatan karena nggak sanggup bayar uang sewa kamar. Makin ke belakang tuh ceritanya makin menarik dan gue asik sendiri gitu menyusun potongan-potongan misteri yang ditebar oleh penulisnya. Gue nebak-nebak kira-kira Henry ini tuh siapanya Libby, si gadis yang dapat warisan rumah tadi. Terus juga Lucy ini ada hubungan apa gitu sama Henry dan juga Libby. Dan pas nyampe bagian plot twistnya, meskipun bukan sesuatu yang wow, tapi itu adalah sesuatu yang menarik gitu. Pokoknya gue suka semua-muanya yang ada dalam cerita ini. Meskipun ada beberapa detail-detail ya yang tidak dijelaskan bahkan sampai akhir cerita, tapi menurut gue itu nggak apa-apa banget. Gue udah terlanjur suka sama premis ceritanya dan juga lapisan-lapisan misteri yang diusung oleh penulisnya. Dan ternyata buku ini tuh ada lanjutannya yang berjudul The Family Remains. Jadi mungkin detail-detail yang nggak dijelaskan itu akan ada jawabannya di buku berikutnya yang buku kedua ini. Jadi ini dia buku yang gue kasih rating 5 dari 5 bintang di tahun 2022 dan menggenapkan total jumlah buku yang dapat rating 5 di 2022 menjadi 10 buku. Desember kemarin gue baca 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama 2 buku digital, jadi totalnya ada 8 judul buku dan salah satunya jadi new favorite. Senang deh. Gimana dengan kamu? Bulan Desember kemarin ada nggak buku-buku yang jadi favorit yang dikasih rating 5 dari 5 bintang? Bisa share di kolom komen di bawah ya, judulnya apa supaya kita bisa saling berbagi rekomendasi. Jangan lupa like dulu video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini dan kita ketemu di video wrap up bulan-bulan sebelumnya di sini dan di sini. Ya.